Nah, kemudian logam-logam yang ada di alam itu juga setelah diukur potensial reduksinya diurutkan. Urutannya dari mulai yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Harga E0-nya. Di sini ada cuplikan atau sebagian logam yang dibuat daftarnya yang disebut dengan daftar potensial reduksi dari logam-logam atau disebut dengan deret volta. Mulai dari unsur paling kiri itu litium, kalium, berilium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, ferum, kadmium, kobalt, nikel, stanum, timbal, hidrogen, stibium, bismut, tembaga atau cuprum, hidargium atau raksa, kemudian Ag, perak, kemudian platina, dan emas. Jadi litium ini dalam deret volta ini adalah mempunyai potensial reduksi standar atau E0-nya paling kecil. Sementara itu semakin ke kanan itu aurum atau emas mempunyai potensial elektroda standarnya itu atau E0-nya itu paling besar. Alangkah lebih baiknya kalau kamu itu menghafal deret volta ini agar kamu bisa mengetahui kecenderungan dari suatu unsur itu apakah dia cenderung mengalami reduksi atau oksidasi. Apakah logam itu cenderung reaktif atau tidak reaktif. Apakah logam itu cenderung bersifat oksidator atau reduktor. Ya. Jadi kalau boleh dibilang di sini dalam deret volta ini semakin ke kiri atau makin mengarah ke arah litium ya, itu logamnya semakin reaktif. Sebaliknya, semakin ke kanan atau mengarah ke arah Ag, perak, platina, PT, dan emas, aurum, semakin ke kanan itu makin tidak reaktif. Bagaimana cara menghafal deret volta ini yang mudah? Jadi dibuat menjadi titian keledai namanya. Atau disusun menjadi lambang unsur ini disusun menjadi kata. Katanya boleh bebas ya. Kata yang menarik kemudian dirangkai menjadi satu kalimat itu akan lebih mudah untuk menghafalkannya. Ini contoh untuk menghafal deret volta. Misalnya lihat itu diambil dari Li, litium, Li-nya, lambang Li-nya. K menjadi kalau, Ba menjadi bapak, Ca menjadi cari, dan seterusnya. Jadi di sini cara menghafalnya adalah lihat kalau bapak cari nangka, mangga alpukat mungkin zaman cara Firaun, cedera, cocok nian Sony, pembawa hantu sebab bisa culun hingga agak putih auranya. Memang kalimatnya tidak ada pengertian yang jelas, tetapi dalam hal ini kita memudahkan kita untuk mengikat deretan deret volta tadi. Atau mungkin kalian bisa merancang cara mengingat yang jauh lebih baik dari yang dicontohkan di sini. Kemudian di sini perlu dilihat ada hidrogen yang ditulis berbeda di sini. Di sini hidrogen itu menjadi standar, ya, menjadi standar karena di sini hidrogen itu adalah potensial reduksinya dianggap 0,00 volt. Jadi biasanya kecenderungannya itu berdasarkan dari posisinya unsur tersebut di sebelah kiri hidrogen atau sebelah kanan hidrogen. Kemudian kalau kita lihat dari deret volta ini, semakin ke kanan itu semakin kurang reaktif logamnya atau makin sulit melepas elektron. Ya, melepas elektron itu adalah mengalami reaksi oksidasi. Kemudian semakin ke kanan itu juga semakin mudah mengalami reduksi atau makin kuat sifat oksidatornya. Ingat, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, sementara logam yang lebih kiri itu dapat mendesak logam yang lebih di sebelah kanan. Potensial sel adalah besarnya potensial listrik yang dihasilkan dari reaksi reduksi oksidasi dalam suatu rangkaian sel volta. Potensial sel disebut juga
E sel. Jadi E sel itu sama dengan potensial reduksi dari logam yang bertindak sebagai katoda dikurangi potensial reduksi dari logam yang bertindak sebagai anoda. Dengan kata lain, E sel itu sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Harga potensial sel itu jika lebih besar dari 0 atau selnya itu selnya positif, maka reaksi redoksnya itu spontan atau berlangsung. Sedangkan kalau selnya itu lebih kecil dari 0 atau selnya itu negatif, maka reaksinya itu tidak spontan. Contoh soal, dari bagan E0 diketahui bahwa untuk harga potensial reduksi Fe itu adalah min 0,44 volt. Sedangkan untuk potensial reduksi atau E0 dari Mn itu adalah min 1,18 volt. Kita lihat di sebelah kiri, ini reaksinya adalah reaksi reduksi. Hasil reaksi reduksi, maka harga E0-nya ini adalah masing-masing tertera di sini ya. Kemudian tulis hasil reaksi redoks untuk set tersebut. Yang pertama hitung E selnya, kemudian yang B-nya tulis diagram selnya, kemudian yang C-nya gambar rangkaian alatnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan pada data E0 dari soal. Jadi, di data potensial reduksi standar untuk logam Fe dan Mn, kita bisa tahu harga E0-nya. Kalau Fe itu min 0,44 volt, kalau Mn itu E0-nya sama dengan min 1,18 volt. Dari harga E0 ini, kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Karena E0 untuk besi itu min 0,44, jadi dia nilainya lebih besar. Karena ingat kalau negatif itu semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Dan sebaliknya. Mn karena min 1,18 volt, sehingga harga potensial reduksinya lebih kecil dibanding Fe. Sehingga Fe akan cenderung kalau dalam deret volta itu ada di sebelah kanan. Yang E0-nya lebih besar itu akan terletak di sebelah kanan. Kalau yang lebih kecil itu akan terletak di sebelah kiri. Yang unsur yang terletak di sebelah kanan itu cenderung mengalami reduksi, sedangkan Mn cenderung mengalami oksidasi. Jadi kita buat persamaan reaksinya. Kalau Mn cenderung mengalami oksidasi, maka dia akan bertindak sebagai anoda. Kemudian dituliskan persamaannya Mn kalau mengalami oksidasi, itu dia akan melepaskan 2 elektron, berubah jadi Mn2+. Jadi tinggal dibalikan saja persamaan reaksi dari data E0 di atas, tinggal dibalikan. Kalau data di atas itu Mn yang mengalami reduksi, kalau mengalami oksidasi tinggal dibalikan. Jadi kalau dibalikan yang tinggal yang Mn di kanan jadi di ruas kiri tanda panah, Mn2+ dan 2 elektron sehingga pindah ke ruas kanan tanda panah. Maka harga E0-nya juga akan berubah yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian di katoda terjadi reduksi. Ingat di sini Fe yang mengalami reduksi. Jadi tinggal kita pindahkan saja di sini persamaan reaksinya, pindah ke persamaan yang di bawah. Hanya perlu dicek lagi harga elektronnya, karena elektron yang dilepaskan atau yang dari hasil oksidasi itu harus sama dengan elektron yang diterima pada reaksi reduksi. Kalau tidak sama harus disamakan, ya, dikalikan dengan angka koefisien. Nah, kalau ini karena kebetulan sama, jadi tinggal kita coret, kemudian kita tulis reaksi lengkapnya, yaitu ruas kiri dengan reaksi pada oksidasi dan reduksi dijumlahkan unsur yang di ruas kiri atau zat yang di ruas kiri dijumlahkan, jadi Mn ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe, sehingga harga potensial selnya itu juga tinggal dijumlahkan saja, plus 1,18 volt dikurangi 0,44 volt. Jadi hasilnya plus 0,74 volt. Atau kalau pakai rumusan E sel, jadi E sel sama dengan E katoda, E0 katoda dikurangi E0 anoda. Itu sama juga dengan E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Di sini
menjadi min 0,44 volt dikurang di min lagi 1,18 volt. Sehingga hasilnya plus 0,74 volt. Nah, dengan tanda positif ini kita tahu bahwa reaksi redox tersebut atau sel volta tersebut berlangsung spontan atau bisa berlangsung. Nah, untuk diagram sel atau notasi selnya itu adalah anodanya Mn, jadi anoda, kemudian larutan, kemudian katoda. Maka di sini Mn, Mn2+, dan jangan lupa dua garis ini sebagai tanda jembatan garam, kemudian Fe2+, dan Fe. Nah, untuk rangkaian alatnya tinggal dibuat saja rangkaiannya. Ini ada 2 buah gelas dengan jembatan garam, kemudian dicelupkan logam Mn ya pada larutan Mn2+ dan Fe pada Fe2+. Hubungkan dengan kawat, ada voltmeter, kemudian aliran elektronnya, dan setelah itu jangan lupa tanda positif dan negatifnya atau anoda dan katodanya. Nah, untuk video sel volta ini masih belum selesai, nanti dilanjutkan ke aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton untuk video aplikasi sel volta yang berikutnya.